Semua pemimpin adalah orang-orang pilihan, dan saya meyakini sekali tidak ada pemimpin yang jelek. Yang membedakan adalah dari sebuah skala prioritas, keterbatasan resources, dan mungkin hal-hal pendukung lainnya yang kadang-kadang kemudian orang menilai kepemimpinan itu tidak seperti yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah model tata kelola kota cerdas yang ada di Semarang, berdasarkan sebuah intisari rangkuman dari program disertasi saya pada saat saya kuliah di Undip, program doktoral, yang kemudian ini kita coba buat supaya orang-orang, terutama para pemimpin daerah yang hari ini ada, mereka bisa belajar bagaimana dengan keterbatasan itu dikelola dengan baik dan menghasilkan sebuah hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya lahir di Semarang tanggal 30 Maret tahun 1971. Saya lahir dari sebuah keluarga sederhana, bapak dan ibu, terutama bapak adalah Purnawirawan TNI, tepatnya Kesdam 7 Diponegoro. Bapak Ibu sekalian, Semarang menjadi tempat bertumbuh, tempat lahir saya. Dari mulai lahir, dari kemudian sekolah, kemudian bekerja, menikah di Semarang. Dan ada sesuatu hal yang tidak pernah saya duga, pada sebuah pencapaian kemudian tiba-tiba saya jadi wali kota Semarang. Tentu itu adalah sebuah proses yang dari awal kami tidak menduga, karena kami berasal dari keluarga yang sederhana. Tapi saya meyakini semua bahwa banyak hal yang kemudian kita dapatkan pada saat kita punya networking yang sangat baik. Pada saat kemudian kita belajar dengan teman, dengan kekuatan jaringan yang kita miliki. Kita mulai belajar pada saat kita berusia muda. Di tahun 2000, tahun 1990, di tahun-tahun sebelumnya mulai lulus SMA, kita mulai aktif berkegiatan berorganisasi. Dimulai dengan organisasi tempat keluarga, tempat kami dilahirkan, FKPPI, sebagai anak seorang tentara. Berkembang menjadi ketua KNPI, kemudian ikut di dalam HIPMI, Kadin, dan semuanya berproses. Ternyata ada hal yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita duga. Kemudian ini bisa menjadi sebuah jaringan networking yang ternyata pada saat kita masuki dunia kerja, berkarir, networking ini sangat membantu. Kembali kepada sebuah hal yang tidak pernah kami duga sebelumnya, di tahun 2010 kami menjadi wakil wali kota Semarang, dan di tahun 2012 kami menjadi PLT wali kota Semarang, untuk kemudian dilantik tahun 2013 sebagai wali kota Semarang. Apa yang kemudian saya tertarik, bahwa Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, dibandingkan dengan ibu kota provinsi yang ada di Republik ini, terutama di Pulau Jawa, masih dalam tanda kutip tertinggal. Bukan berarti pemimpin-pemimpin Semarang waktu itu tidak melakukan percepatan pembangunan, tapi kita memang berharap Semarang dengan kemampuannya, resourcesnya, kemudian bisa mengimbangi atau menyamai atau bahkan lebih tinggi dibandingkan statistik apapun dari kota-kota besar di Indonesia. Maka diperlukan namanya sebuah lompatan besar dengan konsep bergerak bersama. Beberapa contoh-contoh yang kemudian konsep bergerak bersama ini kita lakukan, membuat Semarang ini ada sebuah lompatan-lompatan yang luar biasa. Sebelum dan sesudahnya, before, after. Misalnya APBD, kita lihat di tahun 2011, APBD Kota Semarang baru mencapai 2,2 triliun. Tapi kemudian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dengan kekuatan bersama, dengan konsep gotong royong yang namanya bergerak bersama ini, di tahun 2022, pasca pengembangan Smart City, APBD kita sudah mencapai 5,04 triliun pada tahun 2022. Belum lagi indeks pembangunan manusia. Kalau kita lihat kemudian dengan pengelolaan sebuah kota yang merespon keluhan masyarakat dengan cepat, kemudian itu diterapkan, kota Semarang terlihat. Misalnya indeks pembangunan manusia. Di tahun 2011 atau 2010, indeks pembangunan manusia yang ada di kota Semarang masih di bawah kota-kota besar yang ada di Indonesia. Tapi pasca itu diterapkan dengan model penanganan yang sangat cepat, model kota cerdas yang kemudian diterapkan di sebuah wilayah,
maka alhamdulillah di tahun 2021 Semarang menjadi kota dengan indeks pembangunan 83,55, termasuk di dalam 3 besar ranking indeks pembangunan manusia di Republik Indonesia. Belajar dari sebuah kemajuan teknologi informasi yang sedemikian luar biasa, maka kami dari Semarang waktu itu mencoba menerapkan yang namanya Smart City. Kota-kota besar di dunia sudah mulai menerapkan Smart City. Kalau kita lihat ada New York Smart City, Singapura Smart City. Dalam berbagai artikel yang mengulas kota-kota besar dunia itu, selalu dibutuhkan dana-dana yang besar untuk kemudian membuat kota mereka semakin digital dengan kemajuan teknologi informasi. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Bagaimana dengan kota Semarang? Masih belum ada standar yang jelas, tapi kita juga pengen berupaya bahwa kota Semarang bisa menjadi sebuah kota yang cerdas, yang kemudian mampu melihat kebutuhan masyarakat dengan cepat, mengambil kebijakan, kemudian juga melaksanakan, dan kemudian mengevaluasi. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi nyaman tinggal di kota yang namanya kota Semarang ini. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan keterbatasan yang kami miliki, kita membuat Smart City atau kota cerdas di Semarang dengan menggerakkan semua elemen yang ada. Konsep bergerak bersama. Gimana kemudian kota cerdas yang ada di Semarang ini menganalisa laporan masyarakat dan kondisi yang ada, memonitor daripada sebuah laporan tersebut, kemudian memaksimalkan berbagai skema pembiayaan termasuk dari swasta, kemudian memangkas anggaran-anggaran yang tidak kita perlukan dan menggerakkan pihak terkait terutama yang ada di lingkungan Kota Semarang untuk bisa berpartisipasi aktif. Dan alhamdulillah contoh berbagai yang sudah kita lakukan, misalnya dulu pengaduan harus tatap muka, kali ini tidak perlu. Kita ada SMS 1708, sosial media, di apps, di website, yang kesemuanya kita bungkus dalam sebuah sistem yang namanya lapor handy. Masyarakat bisa mengadu, dalam kurun waktu kurang dari 5 hari, semua aduan itu akan ditindaklanjuti. Jalan berlubang dilaporkan masyarakat, kurang dari seminggu, jalan tersebut akan segera kita perbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah, umumnya tidak ada kepastian, tidak ada respon dari pemerintah. Masyarakat mengirim surat, masyarakat mengadu, tapi tidak pernah ada kejelasan dari pemerintah kapan hal itu akan ditangani. Kami membuat yang namanya timeline, batasan waktu, yang semuanya bisa terrekod dengan baik. Dan kami lakukan yang namanya evaluasi, monitoring. OPD mana yang kemudian tidak melakukan tindak lanjut dari aduan pemerintah tersebut. Setiap minggu kita sharing, setiap minggu kemudian kita diskusikan, dan umumnya OPD-OPD yang tidak melakukan tindak lanjut tersebut kemudian akan kita tegur supaya mereka bisa merespon dengan cepat. Yang berikutnya adalah memangkas anggaran yang sekiranya kemanfaatan untuk masyarakat kurang begitu baik. Kita masuk di Pemkot mulai tahun 2011, kita lihat jumlah belanja langsung APBD itu jumlahnya kalah dengan belanja tidak langsung. Seperti kita tahu, anggaran yang langsung ke masyarakat adalah anggaran yang dalam konteks belanja langsung. Kita rubah itu, kita pangkas untuk kepentingan internal pegawai, termasuk kami waktu itu, yang tidak perlu beli mobil dinas dulu. Yang kemudian juga tidak perlu dilakukan rehab, ya tidak perlu dilakukan dulu. Semuanya kita pangkas untuk kepentingan masyarakat. Dan itu baru bisa kita dapatkan di tahun 2013. Jumlah belanja langsung di Kota Semarang kemudian lebih tinggi dari belanja tidak langsung. Terus berkembang sampai kemudian di tahun 2022 dengan konsep pelaporan yang bisa kita lihat dari monitor dashboard dengan konsep big data, akhirnya belanja langsung sudah mencapai 65% dibandingkan belanja tidak langsung yang sekitar 34, sekian persen. Bapak Ibu sekalian, dari upaya memangkas anggaran-anggaran yang dirasa tidak perlu, kemudian arahnya kita pergunakan untuk kepentingan masyarakat, akhirnya kita bisa melahirkan sebuah program untuk masyarakat yang namanya gratis dari lahir sampai kemudian meninggal. Konsepnya adalah pemerintah Kota Semarang hadir di dalam setiap aktivitas, kegiatan, dan kehidupan masyarakat. Pada saat kemudian mereka hamil, mereka harus melahirkan,
tidak ada biaya untuk melahirkan, kami datang dan kemudian menggratiskan mereka sepanjang mau dirawat di kelas 3. Kemudian orang sakit, meskipun tidak dalam konteks sebagai warga miskin, pemerintah Kota Semarang juga menggratiskan mereka sepanjang mau dirawat di kelas 3. Anaknya kemudian lahir, kemudian perlu tambahan makanan bergizi, kita kemudian kerjasama dengan posyandu, pemberian makanan-makanan tambahan, kemudian sampai mereka sekolah di tingkat SD, SMP, di Kota Semarang gratis. Bahkan karena anggaran yang kemudian semakin banyak hasil daripada efisiensi, 100 sekolah swasta di Kota Semarang kita gratiskan untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang di tingkat TK, SD maupun SMP. Bagaimana kemudian di SMA, SMK, kita terus koordinasi dengan pemerintah provinsi, khususnya Jawa Tengah. Dan pemerintah provinsi menggratiskan siswa-siswi Kota Semarang yang bersekolah di SMA, SMK Kota Semarang. Kemudian setelah mereka melanjutkan perguruan tinggi, ada beasiswa yang kami siapkan untuk anak-anak berprestasi maupun untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan kuliah. Pada saat mereka memasuki dunia kerja, tentu saja harapannya harus menjadi pegawai. Harapannya ingin menjadi pegawai. Bagaimana yang tidak diterima sebagai pegawai? Kami siapkan pelatihan, kita siapkan juga permodalan dengan namanya kredit wibawa. Kredit wirausaha bangkit menjadi juara dengan bunga 3% per tahun, yang waktu itu adalah bunga yang sangat murah. Terus berkembang terus sampai akhirnya mereka masuki lansia dan kemudian mereka meninggal dunia. Kami juga siapkan program menggratiskan tempat pemakaman umum milik pemerintah Kota Semarang. Artinya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian masyarakat Semarang tidak terbebani dengan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan mereka hari ini. Mereka hamil, melahirkan, mereka kemudian melahirkan generasi muda kita, kemudian mereka harus sampai mencari pekerjaannya, semuanya ada perhatian dari pemerintah Kota Semarang. Saya paham sekali, banyak daerah-daerah di Indonesia, kota, kabupaten, atau bahkan provinsi, mereka terkendala dengan APBD yang minim, dengan anggaran yang terbatas, dengan resources yang beraneka ragam. Kadang ada yang namanya daerah yang kaya, ada juga daerah yang kategori tidak kaya. Maka Bapak Ibu, banyak program pembangunan yang kemudian tidak bisa dilaksanakan. Untuk itulah kemudian dari berbagai pengalaman ini, kami kemudian munculkan di dalam disertasi, di dalam program doktoral di salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang yang namanya Universitas Diponegoro. Dari hasil disertasi ini kemudian dirangkum dalam sebuah intisari dan menjadi buku dengan model tata kelola Kota Cerdas Semarang. Kami berharap buku ini bisa sebagai media untuk sharing pengalaman kepada masyarakat, terutama para kepala daerah yang hari ini sedang menjabat. Lewat buku ini, kita bisa belajar bagaimana membuat sebuah prioritas kebijakan. Bagaimana kemudian program yang kita buat benar-benar diharapkan oleh masyarakat, tidak hanya berdasarkan keinginan pribadi kepala daerah, tapi kita merangkum dari semua aduan laporan masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.